Untuk pemanasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Gajah Mada! Hidup mahasiswa Gajah Mada! Ya baik rekan semua, kali ini debat calon presiden mahasiswa UGM. Yang saya harapkan debat ini debat yang ideologis, bukan debat yang main-main. Karena kalian kedepannya salah satu dari kalian ini akan berurusi bukan hanya UGM tetapi Indonesia. UGM pernah menjadi pusat epicentrum gerakan di ASEAN bahkan di dunia. Begitupun dengan BMKM UGM. Saat ini sudah menjadi sebuah cerita lama dan menjadi histori besar bahwa BMKM UGM menjadi pusat pergerakan mahasiswa di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan mendengarkan visi dan misi dari calon presiden mahasiswa UGM 2013. Apakah UGM akan semakin baik atau semakin buruk? UGM punya asas yang sangat luar biasa dijunjung tinggi oleh UGM itu sendiri. Apakah nilai-nilai dari UGM ini akan dibawa, akan menjadi inspirasi dari visi dan misi calon presiden mahasiswa? Kita akan mendengar. Sebelumnya saya akan membacakan tata cara debatnya. Ya. Penjabaran visi dan misi, rekan-rekan semua akan diberi waktu selama 2 menit. 2 menit saja, tidak lebih dan tidak kurang. Timekeeper segera bersiap. Ada timekeepernya? Terus selanjutnya, eksplorasi oleh panelis. Setiap panelis akan diberi waktu 4 menit untuk bertanya. Ini jawabannya gimana? Dikasih waktu berapa? Ini nggak ada di sini. Kemudian tema tadi sudah, ya. Terus kontrak kandidat masing-masing diberi waktu 3 menit. Nah mungkin ini masing-masing ini dikasih waktu bertanya dan punya waktu 4 menit untuk menjawab. Ya, jadi teman-teman nanti setelah panelis bertanya, dari ketiga panelis bertanya, teman-teman punya waktu untuk menjawab hanya 4 menit. Perhatikan baik-baik 4 menit. Dan setiap kandidat menjawab pertanyaan kandidat lain hanya memiliki waktu 3 menit. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan panelis kita yang pertama. Beliau adalah seorang dosen bernama Heri Santoso. Beliau sangat banyak menulis tentang UGM. Nanti hati-hati ketika ditanya tentang UGM. Pekerjaan beliau adalah sebagai dosen dan peneliti PSP, ketua UGM. Nah, betul sekali. Nah, quote favorit beliau adalah lebih baik menulis jadi sampah daripada tidak menulis. Karena akan jadi sampah di pikiran, lebih baik jadi dosen penulis jelek daripada jadi dosen jelek karena tidak menulis. Luar biasa. Baik. Panelis kita yang kedua adalah sangat tidak asing di telinga saya di mata saya. Yang paling kedua adalah Muhammad Iqbal Muharram. Nama panggilan akrab Iboy, Kang Iboy. Tanggal lahir, tempatnya tanggal lahir beliau di Ciamis 20 Agustus 1989. Hobinya beliau berorganisasi, membaca, menggambar Ivan Pokar. Hati-hati kalau macam-macam hal beliau bisa dijurus-jurus Pokar. Foto hidup beliau adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Pengelolaan organisasi yang pertama, bagian media dan jaringan dan pengelolaan asrama putra, biaya studi etos dompet bapak, daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, wakil presiden mahasiswa urusan kebijakan internal atau Menko internal BMKM UGM 2011 dan ketua umum BMKM FT UGM tahun 2010, Mas Iqbal Muharram. Yang terakhir ini banyak di sini bukan? Oh bukan, saya kira teman saya. Baik, saya kenalkan. Moderator kita yang ketiga ini sangat ahli dalam bidang debat. Panelis, salah. Panelis kita ini sangat ahli dalam bidang debat. Tapi hati-hati, bisa disebut panelis, bukan debat antar calon. Mudah-mudahan Pak Tadi bisa membedakan. Saya kenalkan
dari Fakultas Psikologi 2007, lulus Desember 2012 katanya, insya Allah kita aminkan. Ya, pengalaman organisasi beliau, yang pertama Presiden of IGS UGM periode 2011 sampai 2012, quarter final Hong Kong Debate Open 2010, Champion of National Debating Competition Timnas Garuda 2009, Participant of various national and international debating competition sebagai adjudicator, first winner of ASEAN Job Express 2011 in Tokyo, Japan, finalist of Denamon Young Leaders Award 2009. Beri tepuk tangan pada Mbak Santi. Baik, tidak usah lama-lama. Saya harapkan dari teman-teman panitia sudah menyiapkan timekeeper-nya. Saya berikan kepada teman-teman kandidat calon presiden mahasiswa yang dapat nomor urut undian pertama untuk memulai presentasi visi dan misi. Waktu dan tempat kepada calon saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dekat dan peduli Gajah Mada kita. Selamat siang, selamat sore rekan-rekan semuanya. Adapun mengapa kemudian saya hadir di sini sebagai calon presiden mahasiswa independen, saya punya mimpi bagaimana kemudian KM UGM menjadi penggerak nasionalisme UGM yang menjunjung tinggi bagaimana kemudian ada sebuah pola dan ada kebinekaan yang kemudian menempatkan KM UGM sebagai wadah berkreasi bagi mahasiswa, sebagai wadah berinovasi mahasiswa yang kemudian mengedepankan 3 karakter utamanya. Karakter kerakyatan yang menyimbolkan bahwa kampus ini memiliki tanggung jawab sosial intelijensia kepada rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, karakter kritis yang menyebabkan bahwa kita di sini adalah sebagai mahasiswa yang kemudian mampu menelaah setiap realita berdasarkan unsur perspektif ilmu masing-masing. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kemudian mencetak sebuah insan yang kreatif, karena kita adalah bagian dari manusia yang kemudian selalu menginginkan sebuah kebenaran dan kemudian prestasi yang tinggi. Rekan-rekan semua dalam mencapai mimpi-mimpi tersebut ada beberapa hal yang kemudian ingin saya utarakan. Bahwa yang pertama menemukan kembali semangat Gajah Mada kita. Gajah Mada kita. Lalu kemudian Gajah Mada berbineka bahwa pluralitas jangan hanya sampai sebatas jargon, tapi kemudian harus dijadikan pluralitas ini sebagai bagian dari unsur strategis di mana kita bergerak dan di mana kita berpijak. Lalu kemudian kawan-kawan menggerakkan potensi sosial mahasiswa. Saya mulai mengklaim bahwa Gajah Mada adalah pusat gerakan volunteerisme di Indonesia. Kemudian rekan semua advokasi untuk hak semua. Lalu kemudian UGM sebagai penggerak terwujudnya universitas yang kemudian mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan memulai segala bentuk inisiatif berdasarkan hal-hal yang bersifat demokratis. Kemudian rekan-rekan penyediaan ruang inovasi, penyediaan ruang publik yang kemudian setara menempatkan mahasiswa, profesor, dan segala dalam sebuah dimensi yang setara. Kemudian rekan-rekan menyimpulkan sebuah gerakan yang kemudian berbasis pada riset yang kemudian menjadi bagian dari gerakan intelektual karena kita adalah mahasiswa. Dan yang terakhir kawan-kawan semua, bahwa yang menjadi bagian dari proses saya di sini adalah bagaimana kemudian jadi pada hari ini sebagai yang paling berkati. Selanjutnya, Saudara Richard. Ada teknik itu bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Gajah Mada. Luar biasa, perkenalkan saya Faisal Arif Kamil. Saya bawa visi Gajah Mada berbakti dan berprestasi untuk Indonesia. Visi saya cuma 2, yaitu bagaimana BMKM itu berbakti untuk Indonesia dan bagaimana BMKM itu berprestasi untuk Indonesia. Tetapi ada misi khusus di situ. Yang pertama adalah saya mengambil tagline Change for Hope, perubahan membawa harapan. Change yang pertama adalah change BMKM, yaitu mengedepankan harmonisasi dan sinergitas antar elemen strategis yang ada di Gajah Mada berupa pergerakan mahasiswa dan antar BMKM fakultas serta himpunan mahasiswa jurusan. Change yang kedua adalah change Gajah Mada, yaitu fungsi advokasi internal demi kampus kerakyatan yang lebih baik dan bermartabat. Lalu change yang terakhir adalah change Indonesia, yaitu pengabdian masyarakat dan juga merespon isu-isu nasional. Baik, ada 3 isu yang akan saya angkat, yaitu isu politik hukum, lingkungan hidup, dan juga pendidikan. Lalu hope yang kedua, hope. Jadi misi saya kedua, yaitu tadi berbakti dan sekarang adalah berprestasi. Hope yang pertama adalah
menciptakan pemimpin masa depan. Jadi bagaimana BEM itu fungsi PSDM dapat menciptakan pemimpin masa depan yang berorientasi tidak hanya masalah akademik, tetapi juga seni dan olahraga. Lalu yang terakhir adalah whole creativity for all. Kreativitas untuk semua. Yang saya akan membangun sebuah kementerian baru di BMKM, yaitu Kementerian Minat dan Bakat yang mengakomodir prestasi di bidang seni dan olahraga. Itu misi saya untuk Gajah Mada yang berbakti dan prestasi Indonesia. Mengapa berbakti dan prestasi? Ibarat selembar kertas, dia tidak bisa dipisahkan antara berbakti dan berprestasi. Itu harus dimiliki setiap insan Gajah Mada, dan itu harus diakomodir oleh BMKM UGM tahun 2013. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada selanjutnya. Saya dulu BDM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neo. Saya langsung mulai aja dengan pemaparan saya, visi saya. Visi saya adalah menjadikan BMKM UGM sebagai lembaga representatif mahasiswa UGM yang berjudulkan Pancasila dan nilai demokrasi. Bagi saya, nilai-nilai UGM ini tidak akan terlepas dari nilai Pancasila, sehingga menurut saya Pancasila ini akan lebih baik lagi dijewantahkan dalam BMKM, sehingga pada saat kita bicara tentang organisasi, kita bisa jadikan orang untuk bergabung di BMKM. Kemudian kenapa nilai-nilai demokrasi? Pada praktisnya ternyata banyak pemikiran yang masih berbasis kedaerahan, masih berbasis agama, dan masih berbasis banyak visi-visi. Sehingga saya pikir demokrasi ini membuat BMKM menjadi wadah yang sangat eksklusif. Kemudian saya punya ada beberapa misi di sini. Pertama, misi saya adalah menguatkan posisi BMKM sebagai lembaga representatif mahasiswa di tingkat universitas, tingkat fakultas dan tingkat pusat. Kemudian memperjuangkan aspirasi kita sebagai diri pertama mahasiswa dalam memperoleh hak-hak dasarnya. 3. Melawan proses pengambilan kebijakan di tingkat universitas agar tidak merugikan mahasiswa ataupun sivitas akademik lainnya. 4. Memperkuat koordinasi antara BEM, LEM, DEMA dan HM yang ada di UGM. Kemudian yang 5. Membuka ruang diskusi bagi segenap dari mahasiswa, tidak hanya BEM atau BEM fakultas, tapi juga kepada semua sivitas akademik yang kemudian terakhir adalah memberikan kontribusi pada masyarakat, pada umumnya dan juga pada khususnya proyek dalam perguruan tinggi. Itu saya dari saya. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama nama saya Nursipan Levi dari Teknik Fisika. Saya dari Partai Bulan Bersama nomor 4 kami bawa visi. Dalam merumuskan visi kami menilai bagaimana internal UGM nasional tahun yang akan datang. Kami merumuskan ada visi yang sangat tepat untuk tahun depan. Yang pertama, kami menggunakan visi harmonis dalam bergerak tegas dalam sikap untuk Indonesia berdaulat. Dan visi ini kami turunkan ke dalam 4 misi yang saling mendukung dan upaya untuk mewujudkan itu semua. Yang pertama, kami akan berusaha meningkatkan kinerja periode BMKM sebelumnya, karena kami bukan orang yang suka mengklaim dan kami menghargai prestasi kita sebelumnya. Aman mahasiswa dan masyarakat umum. Anda ada masalah, adukan kepada kami dan kami akan perjuangkan sekuat tenaga. Yang ketiga, ini salah satu sumbangsi kami untuk Indonesia ke depannya. Salah satunya dengan memberikan negeri ini pemimpin baru yang memiliki idealisme yang terjaga walaupun pasca kampus. Yang terakhir, misi saya yang terakhir adalah kami akan berusaha mensinergiskan dalam menggerak mahasiswa yang ada di kampus UGM pada tataran nasional. Semua ini kami rangkum dalam 2 kata UGM sore hari ini. UGM melambangkan bagaimana semangat perjuangan dari kampus kita, dan sore ini menggambarkan bagaimana caranya perjuangan itu bisa berhasil kalau tidak kita saling solid. Bagaimana mungkin perjuangan kita bisa berhasil kalau kita masih menunjukkan sentimen-sentimen negatif antar golongan. Bagaimana mungkin perjuangan kita bisa berhasil selama kita masih berkotak-kotakan dalam satu kelompok ataupun komunitas. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, sangat semangat sekali. Tadi yang luar saya pengen juga dengar semangat dari tim sukses masing-masing. Dari tim sukses nomor 1 Kapten L Aiwoy, waktu khususnya kurang bawa supporter. Coba dia sangat lagi tim suksesnya sepeda semua. Nomor 2 Faisal Arif Amin. Nomor 3 Bali Al-Azhar. Nomor 4 Januari Sivaleri. Dan Kumar semua. Ya, semua bersama ingin menyatu
Kemudian teman-teman di sini bisa melihat visi-visi dari mereka semua sudah bisa mengharmoniskan atau belum. Nah, saya harapkan dari ketiga panelis bisa membedah lebih dalam lagi ide-ide yang mereka bawa secara konkret untuk UGM dan Indonesia umumnya. Saya persilakan kepada Pak Heri untuk yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya teriak Indonesia, dan teriak merdeka. Kemudian Indonesia jaya, setuju? Indonesia! Indonesia! Tepuk tangan untuk saya. Pertama, saya senang di sini teman-teman panelis, kemudian juga teman-teman presiden, idenya bagus-bagus. Semuanya baik-baik. Tepuk tangan untuk teman kita. Tapi saya terima karena yang dinyanyikan di Gajah Mada jadi lupa. Ini bukan hal, menurut saya bukan kebetulan. Ketika tidak dinyanyikan di Gajah Mada, satu hal yang terpenting dalam di Gajah Mada adalah tidak ada kejayaan UGM, tapi adalah kejayaan Nusantara dan kejayaan Indonesia. Itu catatan penting untuk para penulis. Tidak ada kejayaan UGM, tapi yang ada kejayaan Nusantara dan kejayaan Indonesia. Oke? Saya apa bertanya ya? Oke. Pada empat capres, waktunya sangat singkat. Ini akan salah satu di antara materinya adalah tentang korupsi. Janjinya bagus-bagus, tapi kita akan cek. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian potensial korupsi di antara calon presiden ini. Waktunya sangat singkat. Saya minta Anda untuk menuliskan angka terakhir. Ini sering saya ujikan dan relatif efektif. Ada berapa angka 1 dari 1 sampai 101? Ada berapa angka 1 dari 1 sampai 101? Mohon maaf, ini biasa digunakan untuk ngecek potensiatornya. Ada berapa angka 1 dari 1 sampai 101 tapi yang 16 waktunya 1 menit. Kan waktunya 1 menit kan? Nanti ditunjukkan pada publik, hasilnya beda-beda. Ditulis yang besar, ditunjukkan pada publik. Siap? Sudah siap? Belum? Ditulis yang besar, ditunjukkan pada publik. Nanti kan hasilnya beda-beda. Ada berapa angka 1 dari 1 sampai 101? Karena visinya bagus-bagus, kaget. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, stop. Yuk, tunjukkan pada publik berapa angka hasil Anda? Berapa? 12, 20. Faisal itu 12, Nel 22, Yoga 20, Pati. Tahu berapa? 23. Baik, tepuk tangan untuk teman kita. Untuk hal yang pasti saja mereka sudah berbeda pendapat. Bagaimana nanti hal yang masih relatif tentu akan bisa berbeda pendapat di kelas lagi. Mari kita lihat sama-sama. 1, 11, 10 itu angkanya 1 ya. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101. Saya hanya menggunakan pematerian dalam hal yang masih saja sudah potensial berbeda pendapat. Mudah-mudahan nanti sudah terjadi.
lagi jam 4:10, Januari 3.30. Terserah pada Anda yang akan menilai, saya hanya menunjukkan pada Anda yang paling rahasia dari mereka. Mereka akan memikirkan bahwa saya ini baru jam 7 pagi, jam 5 pagi, jam 4 pagi, atau jam berapa, terserah pada Anda semua. Saya cukup. Ini baru pertama kali saya nggak melihat debat capres itu sebanyak ini. Ya selama hampir 5 tahun saya di UGM, ini baru pertama kali sebanyak. Ya mudah-mudahan atensi dari teman-teman semua diajakin yang belum datang, karena kayak saya rasa ke depan akan semakin seru gitu ya. Ya tim sukses yang belum datang diajakin segera merapat ke salah satu sekolah UGM. Saya sangat bangga dengan rekan-rekan semua. Oke, selanjutnya tidak berlama lagi saya minta saudara Iqbal untuk membedah visi dan misi keempat calon. Baik, langsung saja satu hal yang saya ambil dari masing-masing calon dari visi. Ada yang bilang harmonis, ada yang bilang representatif, ada yang bilang volunteerisme, ada yang bilang kerakyatan bersama-sama nasionalisme, komunitas, dan sebagainya. Satu hal dari semuanya ini yang teman-teman angkat di visi-misi kalian semuanya, saya ambil satu ya yang ingin saya tanyakan tentang bergerak harmonis, tentang bergerak bersama-sama integralitas. Kemudian apalagi ya ini suatu hal yang menceritakan makna berbeda-beda tapi sama tujuannya, kebinekaan. Nah, saya hanya pada tataran praktis teman-teman nanti kelak ketika masuk ya, dalam jabatan sebagai presiden, apa ya, tidak akan teman-teman lakukan dalam rangka mewujudkan tadi gerakan yang solid, bukan gerakan yang harmoni, gerakan yang plural tapi kemudian satu bineka dan representatif apa gitu kan tindakannya. Karena kita bisa melihat kasus yang terjadi di kampus kita, BEM fakultas, BEM universitas, bahkan peraturan yang lebih kecil ya, BEM fakultas adalah endingnya saja gitu. Seringkali kasus yang ada di kampus UGM ini, BEM fakultas adalah lembaga kesekian di fakultasnya, BEM adalah BEM yang kesekian di BEM UGM, seperti itu. Jadi bukan representatif, bukan koordinator, apa namanya. Nah, saya tanya teman bentuk tindakan konkretnya apa nanti dalam mewujudkan visi itu. Silakan pada sesuai dengan nomor urut tadi ya menjawab. Terima kasih. Dalam rangka mewujudkan kenyamanan kebinekaan, kemudian harus kita paparkan bagaimana kemudian mahasiswa terfragmentasi dalam begitu banyak ideologi dan bagaimana perspektif. Bahwa kemudian saya menyimpulkan ada 3 hal saja. Yang pertama gerakan kemahasiswaan eksternal, yang kedua gerakan kedaerahan, yang ketiga adalah gerakan keagamaan. Potensi konflik yang kemudian hadir dalam gerakan partikular amat sangat besar, sehingga memang mewujudkan kita bagaimana kemudian bisa mencapai cita-cita sebuah pemuda yang kemudian tepat kita deklarasikan pada 1928, bahwa kemudian gerakan yang partikular itu kemudian hadir sebagai bentuk fase historikal 2 untuk kemudian hadir sebagai gerakan bersama. Nah, gerakan semua dalam rangka mewujudkan harmonisasi gerakan kemahasiswaan perlu adanya sebuah samping gerakan yang kemudian mewujudkan gerakan ini adalah bagian dari proses yang integral dan kemudian memunculkan sebuah fungsi yang strategis antara satu dan lain hal. Kemudian dalam gerakan kedaerahan, seperti halnya yang kita ketahui bahwa fungsi dan bagaimana kemudian kita mendefinisikan otonomi daerah sampai dengan sekarang ini masih belum sampai ke tataran yang signifikan. Sehingga gerakan kedaerahan dalam hal ini harus menyimbolkan bagaimana kemudian kita bisa berdiskusi bersama, berdialog bersama dalam rangka membedah bagaimana lokalisme masing-masing daerah. Dan kemudian di sana kita bisa bentuk Indonesia yang lebih baik dan berkembang. Kemudian gerakan agama. Hari ini pluralitas hanya sebatas jargon, namun kemudian kita membenarkan apa saja yang kita anggap sebagai sebuah benar. Kita belum pernah menyimpulkan, kita belum pernah menyaksikan bagaimana ada diskusi keagamaan yang kemudian membedah sebuah isu bersama, isu korupsi kan. Kalau seandainya saja isu korupsi yang dalam kacamata hukum dimandang sebagai kejahatan yang luar biasa, artinya akan sangat luar biasa kali dalam kita berbicara masalah keagamaan. Seharusnya itu seperangkat semua, seharusnya pidana karena dia menyalahi aturan keagamaannya. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah diskusi bersama, misalnya dalam memandang suatu fungsi atau sebuah kasus korupsi berdasarkan perspektif agama masing-masing. Sehingga kemudian ada legitimasi sebuah kesalahan yang benar-benar besar yang kemudian menimbulkan bahwa korupsi harus kita berantas mulai dari diri kita sendiri. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Dalam melihat bahwa bagaimana BKM itu memiliki komunikasi yang baik dengan fakultas, dengan gerakan-gerakan mahasiswa, dengan jurusan dan semuanya, itu saya ahlinya. Jadi kenapa seperti itu? Dalam saya sekali lagi berkaca kepada Sekat Mahasiswa Visipol yang baru saja didirikan dan diganti nama menjadi Dewan Mahasiswa Visipol, tanpa adanya komunikasi yang turun langsung ke HMD dan juga UKMF, itu nonsense semuanya. Saya, kalau misalnya dipilih dan nanti tentang sebagai presiden masuk UGM, saya akan turun langsung, saya akan tampakkan diri saya, muka saya ke fakultas-fakultas itu. Dengan semua programnya, dengan perhimpunan dan jurusannya, saya akan main ke gerakan-gerakan mahasiswa yang lain. Toh saya juga seorang yang ikut dalam gerakan seperti itu. Jadi saya intinya dari komunikasi. Ibarat suami istri nggak pernah ngomong berantem terus. Nah, kalau ini kan ibaratnya ini kan penyakit nih. Kenapa saya pakai masker nih? Penyakit itu gitu. Saya pakai masker. Saya mau jadi polisi sebenarnya. Jadi Faisal mau boleh aja. Boleh polisi Faisal. Mau baca berbagai macam penyakit dan KMUGM gitu kan. Nah ini saya mau bahas itu. Dan saya seorang dokter di sini juga, dokter mahasiswa gitu yang berorganisasi. Jadi ini ada komunikasi. Saya tahu bagaimana. Pilih saya dulu sebagai presiden, nanti saya tunjukin bagaimana. Saya kalau jawab pertanyaan dari Iqbal. Jadi dalam komunikasi saya menjadi kader saya Sebentar dulu, kita restart dulu dan mulai dari sekarang. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal bahwa bagaimana komunikasi saya menjadi kader saya sebagai kader satu. Saya tahu bahwa sampai sekarang ada seperti ini cuma diatur. Nah, bagi saya ada satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa komunikasi itu jadi sangat penting. Kalau tadi sempat diangkat oleh saudara Pani bahwa tentang ekonomi, saya pikir hal tersebut sampai sekarang tidak berjalan. Karena kalaupun komunikasi bangun nanti tidak mencapai pada substansi permasalahan. Karena yang bermasalah itu bukan beda atau bukan beda fakultas, yang tapi bermasalah adalah mahasiswa. Apakah mahasiswa sudah bisa menerima gerakan dari kain misalnya ini misalnya. Kemudian saya pikir tadinya itu hanya kita bicara pada tataran sekretariat atau dalam forum lembaga atau forum apapun itu namanya, kita harus bergerak fakultas. Saya pikir program fakultas itu bisa jawaban. Bisa jawaban bahwa tidak lagi kita hanya berkomunikasi dengan ketua BEM atau ketua departemen, tapi kita harus berkomunikasi dengan mahasiswa. Sehingga dari situ kita bisa menghasilkan semacam rencana beberapa poin-poin yang kita buat dalam rencana strategis. Kemudian kita akan buat dalam skala prioritas kira-kira apa yang paling benar. Itu harus kita lakukan. Sehingga BPN tidak hanya menjadi balai eksekutif mahasiswa, tapi ada yang merepresentasikan kepentingan mahasiswa. Terima kasih. Yang silakan daripada silakan selanjutnya Mas Irwan. Ya, bagaimana? Terima kasih Bang Ibu atas pertanyaannya. Bagaimana caranya kita mewujudkan PH yang harmonis? Bagaimana mewujudkan gerakan-gerakan yang harmonis? Yang pertama, komposisi PH saya akan saya buka open recruitment. Siapapun Anda partai mahasiswa, seandainya Anda memiliki nama yang bisa disebutkan sebagai menteri nanti di BKM, ayo ajukan kepada kami, akan kami lakukan fit and proper test. Dengan catatan, orang-orang yang Anda ajukan adalah orang yang punya komitmen sampai akhir kepengurusan tidak keluar tengah jalan. Atau saya akan membuka catatan, jangan sampai menteri-menteri yang Anda ajukan namanya akan KKN di tengah jalan. Saya sangat tidak menginginkan yang demikian karena BPMG membutuhkan fokusan yang sangat-sangat luar biasa di tahun depan. Itu dari segi PH. Bagaimana tataran fakultas? Rekan-rekan sekalian, tataran fakultas lebih membutuhkan yang namanya sosok koordinator. Itulah yang terjadi 2012 mengapa terbentuk aliansi BEM fakultas. Maka tahun depan, bagaimana kami bersinergi bersama mereka, kami akan melakukan bagian isu yang akan kami angkat seandainya saya menjadi presiden mahasiswa terdepan. Isu nasional mereka ada 3, energi, pangan, dan pendidikan. Bagaimana dengan isu korupsi? Kami akan bersinergi dengan teman-teman di Presisia. Bagaimana dengan isu-isu yang lain? Misalnya kesehatan, kami akan bersinergi dengan teman-teman kesehatan. Dan ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh para fakultas. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Saya sudah mengalami tahun ini. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan tataran nasional? Kami memiliki satu program yang namanya Satu Mahasiswa. Dengan program ini diinisiasi oleh Ketua BEM Teknik 2012, waktu itu ada Expo Pergerakan yang saya sendiri ternyata orangnya. Kita akan mencoba mengumpulkan semua gerakan mahasiswa. Yuk duduk bersama, yuk kita berdiskusi, yuk kita temukan solusi. 2014 ini tahun yang sangat-sangat berbahaya. Lalu bagaimana dengan turun ke grassroots
kita masing-masing. Harap ini jangan melampaui yang ada di sana. Segera mundur. Begitu pun dengan sini. Kalau mau banner-banner taruh di depan. Rapikan. Ini. Oke. Kalau kita mau berubah, ya, jangan tertib. Kalau kita mau berubah, jangan tertib. Mas. Coba di mana di belakang, ada di belakang banyak sekali ruang kosong, dan di tengah pun masih ada bangku-bangku yang kosong. Silakan menghuni bangku-bangku yang kosong ini. Kalau perlu panitia ambil kursi lagi nih, biar depan dulu. Coba Mas, unduran lagi Mas. Ya, oke. Ya Rabi ya. Oke, ada yang kelupaan oleh saya, mohon Pak Tadi. Saya kelupaan jelas, saking menikmatinya. Ada yang terakhir panelis kita. Panelis Mbak Tati ini seorang yang berdebat gitu ya. Nah silakan Mbak Tati untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan visi dan misi keempat calon. Nanti Fadi dikasih yang terakhir ya. Ini dari Ical dulu, nanti Mas Nel, setelah itu Yanwar, dan terakhir Fadi. Silakan Mbak Tati. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama, masing-masing dari kandidat sudah menerangkan visi kalian untuk memberdayakan masyarakat dan juga mencapai prestasi untuk para mahasiswa dan membuat program-program yang cukup detail. Pertanyaan saya, dalam 1 tahun di masa kepengurusan kalian, seperti apa kira-kira visibility atau kemungkinan terlaksananya semua program yang sudah kalian rencanakan, karena ya tidak bisa dipungkiri dalam 1 tahun itu bukan waktu yang lama. Maksudnya kita saja 5 tahun menentukan waktu. Tidak semua programnya bisa berjalan. Bagaimana kalian akan menjamin bahwa semua program kalian akan terlaksana, terutama dalam masalah yang prestasi mahasiswa dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mengenai isu yang juga kalian juga sangat peduli dengan isu-isu nasional dan juga internasional. Salah satu yang juga hangat adalah isu pemberdayaan gender, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Menurut kalian bagaimana BMKM UGM selama ini sikapnya terhadap isu pemberdayaan perempuan dan gender secara internal maupun eksternal, dan bagaimana kira-kira rencana kalian terhadap isu ini ke depannya? Terima kasih. Oke, silakan. Saudara Fadi sudah. Silakan Mas Fadi. Mas Fadi sudah tahu pertanyaannya? Belum. Oke, nanti tanya-tanya ke sebelahnya ya. Silakan Mas Ical dulu ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama visibility program dalam 1 tahun ke depan. Jadi ada 2 program utama yang tadi tidak sempat karena kalau ini. Jadi 2 program utama yang akan diangkat oleh BMKM tahun 2013, yaitu mengawal isu kepemimpinan nasional. Karena jangan lupa bulan April 2014 kita mencoblos Presiden RI, sehingga di BMKM ini memiliki kemampuan dan juga tugas wajib ya saya pikir untuk mengawal selama 1 tahun itu isu kepemimpinan nasional. Lalu yang kedua, saya ingin selain 3 isu politik, hukum, lingkungan hidup dan pendidikan, saya ingin membangun sebuah UGM Green. Jadi bagaimana isu lingkungan hidup itu dapat diimplementasikan lewat program-program BMKM berupa UGM Green tersebut. Dan saya pikir 100% itu dapat dilakukan di Jawa, karena ada program besar itu. Saya akan membagi dalam 12 bulan. Itu ada masa-masa. Yang pertama adalah masa ini. Jadi masanya yang pertama, bulan pertama itu adalah isu lingkungan hidup. Lalu yang bulan kedua, 4 bulan kedua itu adalah isu pendidikan. Mengapa? Karena itu masuk baru akan masuk karena ada Palapa 2013 dan kita akan melakukan isu pendidikan. Lalu yang terakhir adalah isu politik dan hukum, itu karena mendekati April 2014 itu. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana BMKM menyikapi sikap kesetaraan gender? Saya pikir kita harus melakukan itu dengan komposisi menteri. Minimal 30% dari menteri saya adalah perempuan. Nanti
Tapi saya akan berangkat. Karena di DPR kan ngambil angka 30 mengikuti konsep di DPR RI, yaitu 30% adalah perempuan. Dan sikap ke eksternal itu ke dalam ya, ke internal. Dan sikap eksternalnya, saya bukan orang yang fobia gitu terhadap perempuan. Jadinya saya akan partai yang gender, yang perempuan dan laki-laki tidak bisa disamakan begitu. Tetapi ada semacam tugas-tugasnya yang harus jelas, mana yang mana dilakukan oleh laki-laki, yang mana dilakukan oleh perempuan. Jadi saya tidak akan meminimalisir atau mengeksklusi gender dan perempuan tersebut. Yang dapat dibuktikan, kalau angka konkretnya 30% dari istri saya minimal ya, itu adalah perempuan. Terima kasih. Selanjutnya Mas Neo. Bagi saya kami jawab yang pertama terkait isu di program 18 tahun. Tadi sudah disampaikan bahwa faktanya ternyata seorang rektor yang 5 tahun pun tidak bisa mencapai program-program yang sudah dicanangkan dia pada saat kampanye atau modelnya seperti inilah. Begitu pula seorang presiden SBY pun dalam 10 tahun pun masih banyak demo-demo yang terjadi. Jadi saya pikir saya akan coba realistis, dan yang paling penting adalah program-program yang akan tawarkan atau saya tawarkan adalah program-program yang masih sustainable atau berkesinambungan, sehingga dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun saya tidak bisa mencapai itu, setidaknya saya sudah berusaha untuk memulai. Saya sudah memulai, dan sehingga itu akan bisa dilanjutkan oleh siapapun presiden yang akan terpilih nanti seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait kesetaraan gender. Bagi saya sekarang tadi tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Bagi saya semuanya sama. Saat tadi saya bilang bahwa ada semacam ada proses yang dilakukan bahwa sampainya dia bilang fit and proper test. Saya pikir perempuan juga bisa membuktikan itu, memprove, sehingga pada saat bicara pada tataran internal, namanya perempuan dapat 50% jabatan menteri misalnya di BKM. Kemudian pada saat di luar saya pikir ada hal yang selama ini mungkin perempuan ini mungkin didiskreditkan karena mungkin BMKM atau BBM di luar UGM yang lebih fokus pada isu politik nasional, dan itu tidak berkaitan langsung misalnya dengan perempuan. Kalau sekarang mungkin berkaitan ya. Bagi saya BMKM harus punya program yang real, yang di situ akan mengakomodasi tidak hanya pada tataran LSM yang berbeda, tapi BMKM juga bisa memperjuangkan maka dasar perempuan seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Mas Januar. Ya, kalau untuk keyakinan berapa persen akan tercapai semua, bisa dikasih sedikit feedback sama teknik dengan diri. Oke, kecil sedikit. Ya, jelas. Oke, sampai mana tadi saya ngomong? Sampai saya merasa saya bukan orang yang ujung, cuma saya meyakini diri sendiri, dan saya meyakinkan PH-PH saya akan tercapai 99% tercapai semua. Sukses. Mengapa saya sisakan 1%? Ini merupakan faktor X yang selalu saya gunakan dalam hidup saya. Ada kehendak Tuhan, ada bagaimana kita berikhtiar dan lain sebagainya. Maka kita tidak bisa melupakan ini. 99% akan berhasil, namun kalau kehendak Tuhan mengatakan tidak, maka tidak akan terjadi. Oke, maka saya menjadikan Mbak Tanti 99% akan tercapai. Berikutnya, bagaimana kesetaraan gender? Saya tidak bisa menjanjikan seperti Bang Ical akan 30% yang ada di kabinet saya, karena saya belum menentukan bagaimana bentuknya struktur kementerian akan kalau nanti saya jadi presiden mahasiswa. Namun saya bisa janjikan kebenaran sekretaris saya nanti perempuan. Seperti itu. Saya tidak bisa menjanjikan itu, namun memang nanti akan dibuka fit and proper test, yang akan buka operasi andainya karena memang ada perempuan yang sangat luar biasa, perempuan yang sangat jago, misalnya jago orasi, jago advokasi, jago kibrodan, dan kenapa tidak ada jadi menteri astro? Tidak ada salahnya. Saya pikir seperti itu. Ini bukan masalah gender, tapi masalah profesional, masalah keahlian, masalah kualitas. Kalau memang perempuan lebih kualitas, saya tidak akan untuk menggunakan perempuan sebagai menteri saya nanti. Ini itu aja jawabannya. Silakan Mas Fadi. Makasih Pak pertanyaannya. Visibilitas program yang kemudian saya canangkan, insya Allah akan terlaksana semuanya. Insya Allah akan terlaksana 100% dari apa yang kemudian saya rencanakan. Insya Allah. Nah, dalam kerangka apa saja yang kemudian akan saya laksanakan itu, yang pertama, selaras dengan apa yang kemudian saya katakan tadi, kita perlu sebuah himpunan yang kemudian mengapresiasi prestasi insan bulan sumur melalui jawara bulan sumur. Semua insan prestasi yang kemudian akan kita update terus, sehingga prestasi di teknik
bukan menjadi sebuah prestasi teknik saja, tapi menjadi prestasi Gajah Mada karena kita Gajah Mada kita. Kemudian yang kedua, Palapa Universitas Gajah Mada yang kemudian telah disimbolkan tahun lalu sebagai kebangkitan Gajah Mada, kemudian untuk kebudayaan Nusantara. Kemudian yang ketiga yaitu Rembuk UP, di mana semua masyarakat UP, semua karyawan dan sindikat akademik Universitas Gajah Mada berhak menyampaikan saran kritis dan gagasan yang tentang intinya buat Gajah Mada dalam kerangka mewujudkan Gajah Mada yang lebih demokratis, Gajah Mada yang lebih menerima ruang-ruang publik secara sadar dan sepenuhnya. Kemudian seperti yang saya katakan barusan, bahwa saya mencoba menginisiasi sebuah gerakan volunteerisme Gajah Mada. Hampir di setiap fakultas, hampir di setiap jurusan punya yang namanya desa binaan. Sehingga sudah saatnya sekarang kita mengkoordinasikan seluruh desa binaan yang ada tersebut untuk kemudian distribusikan untuk penanaman masuk desa. Karena sejatinya pembangunan nasional berporos pada pembangunan desa. Sehingga Gajah Mada adalah garda depan dalam mewujudkan pembangunan desanya. Sehingga kemudian ada distribusi untuk pengetahuan masuk desa, teman-teman teknik bisa bekerjasama dengan kesehatan dalam layanan kesehatan, teman-teman psikolog bisa bekerjasama dengan FPP dalam rangka teknologisasi pertanian. Kemudian kerangka juga dalam kerangka mewujudkan kritisme mahasiswa agar kemudian tidak terjebak dalam siapa yang akan jadi dalam PSBB 2014. Ada sebuah program bernama Model of Indonesia Kabinet. Kawan-kawan semua bisa mendaftarkan diri sebagai menteri apa yang teman-teman inginkan, menteri apa yang teman-teman cita-citakan berdasarkan perspektif dari teman-teman masing-masing. Sehingga yang kita gagal di sini adalah platform ideal untuk membangun Indonesia pada 2014-2019. Bukan siapa yang akan jadi, tapi apa yang akan terjadi. Kemudian karena dalam rangka mewujudkan sikap kritis mahasiswa juga ada sebuah program bernama Belajar Berdasarkan seperti yang ada di sana debat nilai-nilai Gajah Mada, ada di sana berdasarkan materi Gajah Mada dan lain sebagainya. Lalu teman-teman semua dalam rangka mewujudkan harmonisasi lembaga antar wirausaha dan wirausaha lainnya ada kelas 10 wirausaha dalam sumur. Lalu kemudian ada pekan klaster sosbud, pekan klaster kesehatan, pekan klaster sosiomoneral dan pekan klaster sains teknologi dan pekan klaster agronomi. Nah, kemudian teman-teman dari pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kesadaran gender yang kemudian saya tanamkan dalam kurikulum dan cita-cita BMKM tahun 2013. Bagi saya secara pribadi, gender adalah merupakan konstruksi sosial, bukan sebuah alamiah yang kemudian dibuatkan di selama laki-laki perempuan. Isu gender adalah isu yang kemudian didistribusikan atau memberikan posisi subordinat kepada jenis laki-laki atau perempuan. Bicara masalah gender bukan hanya bicara masalah kesetaraan pada perempuan, tapi juga laki-laki. Nah, dalam kerangka ini saya melihat gender itu kemudian tidak menjadi isu yang sangat harus kita kedepankan dalam kacamata kelas menengah seperti mahasiswa. Sehingga memang profesionalitas saya harus kita kedepankan. Namun kemudian kesetaraan terhadap bagaimana penampilan dan pemerataan terhadap hadirnya sebuah kebijakan haruslah melibatkan seluruh komponen yang ada baik laki-laki dan perempuan. Lihatlah sekarang di seminar mahasiswa Gajah Mada tidak hanya sedikit kemudian menyatakan perempuan sebagai pembicaraan. Benar atau tidak? Nah, hari ini harus kita ubah bahwa segala sesuatunya harus adil sejak dalam pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu yang mulia buat para kandidat yang atensi. Ya mungkin sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan semua untuk merapikan kembali. Kalau memang teman-teman mau ada kebaikan, ya rapi. Nah, saya harapkan sayang banget banyak yang datang ke sini kalau enggak ada pertanyaan dari rekan-rekan semua yang hadir, ya kan? Dan nanti kita akan kasih tanya, tapi bukan sekarang, santai dulu, cooling down dulu karena masih panas. Kita akan coba bedah pemikiran mereka, bukan hanya visi-visi, tetapi melihat kasus-kasus yang akan diberikan. Di sini ada potongan arisan, nanti teman-teman kandidat akan mengambil potongan dari saya dan akan saya bacakan temanya dan pemaparan selama 3 menit pada mereka tentang tema atau isu yang ada di dalam potongan arisan ini. Ya mungkin nomor 1 ya, saya panggilkan Mas Fadi untuk mengambil ini. Kita akan melihat pandangan dia dari keempat kandidat, tema apa dan pandangannya apa selama 3 menit. Langsung ya. Ini saya baca Mas. Silakan duduk kayak bicara di podium sana. 3 menit ya, sudah siap? Mas Fadi, coba belum nyala ya? Sudah. Mas Fadi, tanggapan belum nyala? Oke. Itu lama lagi. Jadi. Ya, udah. Mas Fadi, tanggapan Anda terkait dengan
uang kuliah tunggal. 3 menit dari sekarang. Uang kuliah tunggal. Jelas-jelas saya menolak uang kuliah tunggal. Katakan semua dalam rangka mewujudkan Gajah Mada yang kemudian setara dengan aspek juridis yang kemudian ada dalam undang-undang pendidikan tinggi. Sudah seharusnya kita kemudian menolak apa-apa saja yang kemudian membuat kawan-kawan kita tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi seperti apa yang kita cita-citakan sebagai sebuah cita-cita pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia kemudian menjadi bagian penting kita berbicara masalah sejarah apa yang kemudian hadir di Indonesia. Kita menginginkan rezim Sriwijaya yang kemudian menjadi pusat rujukan pendidikan di dunia. Sementara ketika adanya biaya sekolah tunggal, artinya apa? Tidak semua elemen terakomodir dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan. Sehingga dalam hal ini, kewajiban saya sebagai mahasiswa adalah untuk menolak ketika ada kebijakan untuk melakukan pembiayaan tunggal terhadap SPP mahasiswa. Kemudian yang kedua rekan-rekan semua, tidak hanya masalah kesetaraan dalam hal ini, juga masalah siapa yang akan menjangkau perguruan tinggi. Ketika teman-teman mengatakan bahwa setiap orang ini memiliki begitu banyak atau beragam yang namanya kelas sosial dalam masyarakat, sehingga akan mendiskreditkan salah satu kelas untuk kemudian tidak bisa masuk ke perguruan tinggi karena hanya membayar SPP tunggal. Bisa dibayarkan teman-teman semua. Teman-teman harus membayar sebelum dahulu sampai dengan teman-teman lulus di awal masa kuliah teman-teman. Apakah teman-teman setuju? Nah, dalam kerangka ini yang harus kita sama-sama kacamatai adalah bagaimana kemudian beasiswa-beasiswa beasiswa yang kemudian memberikan begitu banyak program yang kemudian pada mahasiswa dapat memberikan dia sebuah kesempatan untuk berkuliah di pendidikan tinggi. Itulah yang kemudian harus kita kawal. Tapi bukan dengan catatan untuk melakukan sebuah kebijakan biaya pendidikan juga. Kemudian juga rekan-rekan semua, dalam itu kan tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kapasitas keilmuan, tidak dengan biaya seperti itu. Namun kawan-kawan coba lihat bagaimana kemudian ada ketimpangan di Gajah Mada. Kalau saya teman-teman lihat di laboratorium di salah satu fakultas yang kemudian juga sering dibicarakan kepada saya, bahwa alat laboratoriumnya bahkan ribuan daripada profesor tua di fakultasnya. Sementara di UC sana begitu mudah sebuah gedung berdiri untuk dikomersilkan. Ada tidak logika yang tidak seimbang dalam mewujudkan Gajah Mada yang lebih baik. Nah, rekan-rekan semua, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana pendidikan tinggi itu kita bicarakan hari ini? Bukan hanya soal undang-undang pendidikan tinggi, tapi juga soal kesetaraan, juga soal pemerataan dan bagaimana Gajah Mada hadir sebagai kampus nusantara yang mengakomodir seluruh kepentingan baik orang miskin, orang pintar, orang yang tidak pintar, orang sangat pintar dan lain sebagainya. Hidup mahasiswa Indonesia. Oke, itu tadi pandangan Mas Wandi ya, bagaimana secara berwujudkan untuk mewujudkan Gajah Mada yang lebih baik. Baik, selanjutnya pada kandidat nomor 2, Pak Saleh Kamil, silakan ke depan untuk mengambil tema. Hati-hati, saya keluar penyakit nih kalau pakai masker. Udah pilih yakin? Siap di podium. Ya, ini menarik. Ini adalah sebuah tema yang pernah saya lakukan dulu. Saya jadi member eksternal. Pandangan Mas Ica terkait dengan posisi BMKM UGM dalam BMSI. Silakan 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. BMSI mahasiswa seluruh Indonesia adalah sebuah aliansi BEM yang ada di Indonesia. Tapi ada juga aliansi yang bernama BEM Nusantara. Dan menurut pandangan saya, kita tidak bisa terpisahkan dari sebuah aliansi tersebut. Karena apabila kita berjuang dari UGM, hanya dari UGM, dan kita mengkritik pemerintah Jakarta di sana dengan jumlah yang kalau demo tadi target saya 1000 staff ya. 2013 1000 staff di UGM itu target saya. Itu masih kurang, Pak. Kita harus butuh teman-teman dari Universitas Indonesia. Kita masih butuh teman-teman dari Universitas Pajajaran, Brawijaya, Diponegoro, Pertanian Bogor dan semuanya. Dan itu kita membutuhkan sebuah aliansi untuk mengkritik, untuk memberi masukan kepada pemerintah Jakarta di istana negara tersebut. Kita tidak bisa memisahkan diri dari sebuah aliansi. Kita tidak bisa, ini tidak bisa dipisahkan. Jadi misalkan Soekarno membangun Ganevo seperti itu kan, dia keluar dari PBB, dia keluar tuh, tapi bangun Ganevo kayak gitu. Kita tidak bisa seperti itu, karena konteksnya berbeda. Kalau kita mau sosokan seperti itu, kita butuh aliansi tersebut. Kita harus masuk ke BMSI. Tahun ini kita keluar dari BMSI dan target saya, audit kerja kita masuk kembali lagi ke BMSI tersebut. Karena mengapa? Tugas dari mahasiswa itu, saya pikir hanya
dari strategisnya. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi nanti ada beberapa menteri-menteri saya gitu lah, sama SBY, banyak orang mirip kayak SBY kan. Nah, maba-maba 2012 saya jadi SBY waktu itu pernah sama panitianya ya. Jadi kita ketemu dengan pemerintah, dengan menteri-menterinya itu, dan itu ribuan orang ini, ada UI, UGM, ITB, IPB, UNIPO, semuanya itu kumpul di depan Istana Negara. Aku tak tahu, banyak banget mahasiswa warna hijau, kuning, merah, kayak gitu segala macam. Nah itu kita bisa menakut-nakuti pemerintah. Dan itu fungsi dari aksi propaganda itu saya militer, saya katakan seperti itu. Jadi pandangan saya Mas terkait dengan posisi BMSI, kita harus masuk tahun 2013 kembali ke BMSI dan ikut berjuang bersama-sama dengan BMSI dengan universitas lainnya. Terima kasih. Ya itu. Jadi kalau masih cari presiden mahasiswa ke depan, masuk lagi ke BMSI gitu. Nggak ke BMPus Mas. Oke, selanjutnya yang ketiga, Mas Nem. Yakin ya? Siap-siap di aja. Oke, nah ini menarik, namanya juga pandangan Mas Nel Aipoy terkait dengan persiapan pemilu 2014. Silakan Mas, 3 menit dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan media. Saya bukan mahasiswa politik atau ilmu politik, tapi coba saya mau lihat bagaimana pemilu tahun 2014 dan 2014 kemarin. Bagi saya persiapan pemilu itu sebenarnya kita jangan bertanya yang jauh-jauh menurut saya. Sekarang ini kita ada KPRN ya, di data UGM, saya pikir sosialisasi itu jadi bagian yang sangat penting apabila kita membuat pemilu tahun 2014 menjadi pemilu yang berhasil seperti itu. Dari 250 juta penduduk Indonesia kalau bisa ya, 80% penduduk Indonesia semua ikut memilih. Tapi yang sangat disayangkan adalah ada beberapa daerah-daerah yang sampai setahu saya sampai sekarang ini bahkan dia tidak mendapatkan KTP. Ini kan permasalahan yang sangat substansi, tapi ini sangat berpengaruh pada saat memberikan suara nanti pada saat 2014. Bagi saya Komisi Pemilihan Umum itu akan menjadi sangat penting dan posisinya akan menjadi sangat sensitif apabila ini dipegang oleh orang-orang yang di belakangnya ditunggangi oleh baik itu partai politik atau apapun itu namanya, sehingga dia tidak lagi berjuang atau dia akan bergerak, dia akan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang lewat rakyat lewat undang-undang kepada KPU tersebut. Jadi saya pikir penguatan terhadap KPU sehingga pemilu 2014 ini siapapun sosoknya, tapi bagi saya partai politik itu sudah tidak lagi mempunyai bagian posisi pada sistem politik Indonesia, karena itu terbukti pada pemilu DKI Jakarta banyaknya koalisi tapi akhirnya Jokowi yang menang. Bagi saya bagaimana sosok itu diperkenalkan oleh KPU sehingga pemilu 2014 itu sudah siapapun memiliki siapapun pemimpinnya nanti itu akan kita tunggu semua. Terima kasih. Oke, itu pandangan dari Mas Nel ya. Kalau kata Pak Hedi ya, lupa kali Mas Nel itu yang sedang nyala press 5. Silakan. Udah? Ya, bersiap Mas. Ini berat juga nih. Ya, tanggapan Mas Januar terkait dengan korupsi di tataran kampus UGM. Waktu 3 menit. Gimana ya sekarang? Korupsi di kampus UGM ya. Bingung juga nih. Karena kembali lagi pada misi saya, yang akan saya fokuskan isu tentang sektor-sektor seperti itu bukan korupsi. Tentang korupsi kami akan bersinergi dengan teman-teman di Indonesia. Kami akan minta bantuan dengan teman-teman di Indonesia yang paling paham mengenai masalah korupsi. Kami sudah berdiskusi dengan Bang Jose Madrid beberapa waktu yang lalu. Bang Jose Madrid menyarankan, sudah kalau kamu jadi presma nggak perlu lah mikir korupsi. Kenapa korupsi nggak ada habisnya? Nggak ada habisnya. Terlalu pusing kalau kita fokus pada korupsi. Namun berangkat dari UGM itu sendiri, berangkat dari nilai-nilai dasar di UGM sendiri. Ketika ada korupsi terbukti di UGM, ketika misal dulu waktu itu pernah kejadian terbukti di MK ya dulu. Kita nggak segan-segan menolak. Buat apa saya mengangkat tegas bersikap kalau saya tidak berani memberantas korupsi? Begitu. Jadi visi yang saya angkat itu ada 3, sektor energi, pendidikan dan pangan. Selalu ditanya energi saya paham, tapi ketika ditanya korupsi
kami akan berusaha menawarkan bisnis siap BMKM UGM tidak fokus pada korupsi, namun tetap memiliki penyikapan yang tegas. Sekali lagi, ketika memang terbukti korupsi dan merugikan UGM secara khususnya merugikan kampus kita, buat apa kita takut menyatakan kebenaran? Tidak ada sopan santun untuk menutupi kebenaran. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sangat mungkin teman-teman semua sangat padat, singkat dan jelas cara jawabnya. Mungkin dari teman-teman semua punya kegelisahan yang terus wah ini kok ada ini ngomong ini, tadi itu ngomong itu, gitu ya. Ini nggak sesuai nih. Nah, mungkin dari teman-teman semua ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan visi dan misi yang dibawa secara konkret ya. Secara konkret kita akan melihat kembali. Saya akan beri kesempatan pada teman-teman semua untuk bertanya. Ya, untuk itu saya minta untuk rapi. Oke, sepakat ya? Saya minta rapi dong. Rapi. Coba di belakang. Saya akan beri kasih waktu satu sesi pertanyaan saja dan 3 pertanyaan. Oke, untuk adil ya, saya rasa ini susah juga 1, 2, 3. Nah, oke, saya balik dari sini, dari tengah dan dari pinggir. Oke, sepakat? Baik, satu-satu ya. Saya minta satu. Nah, coba mas turun semua dulu. 1, 2, 3. Oh, masih depan 1. Oke, di tengah. Pak turun dulu mas, sebentar pak. 1, 2, 3. Ya, bapaknya duluan. Oke, yang di sini. Agak coba mas, saya bisa melihat secara objektif, open mind dan rendah hati. Oke, 1, 2, 3. Masih yang di belakang. Yang di sini namanya siapa? Siapa? Witon, bapak siapa? Roy Gamawan. Terakhir, ini adik saya mau bertanya saya. Oke, saya minta bisa lagi ya. Ya, ini waktu menjawabnya 3 menit. Ya, waktu menjawabnya 3 menit buat teman-teman. Pertanyaan saatnya 1, singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele. Langsung bertanya, silakan mas. Oke. Terima kasih teman-teman. Nama saya Witon Farma. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Pertama, apa yang membuat Anda lebih unggul menjadi presiden mahasiswa dibandingkan 3 yang lain dan dibandingkan kami semua yang ada di sini? Yang pertama. Yang kedua, hal konkret apa yang Anda tawarkan sehingga memanifestasikan bahwa BMKM UGM menjadi sebuah gerakan sosial yang bermanfaat bagi mahasiswa. Syukur lebih kepada lembaga internasional. Nah, yang terakhir adalah untuk menyikapi salah satu masalah nasional, misal masalah UMR. Wacana apa yang akan kita bawa bahwa permasalahan UMR dari zaman kuda gigi hingga sekarang itu merupakan hal yang rutinitas berulang-ulang. Itu saja. Terima kasih. Ya, tidak bermasalah kesejahteraan, UMR, terus dari sosial dan juga ada merasa pantas nggak sih jadi pemimpin di UGM. Silakan Pak. Tanya selanjutnya. Bapak Panitia, saudara kandidat, saya Darmawan, Timali Menteri Kepegawaian Indonesia dari Jakarta. Pertama dulu Bapak. Jauh dari Jakarta kemarin kepada Golkar pengembangan wirausaha kreatif mahasiswa dan pemuda. Saudara panelis, saudara calon ketua, saya ingin menanyakan berkenaan dengan strategi saudara-saudara di dalam mengembangkan entrepreneurship di kalangan mahasiswa, khususnya di dalam menaikkan taraf ekonomi suatu bangsa yang dimulai dari kampus ini. Apa konsepsi dan program saudara untuk mengembangkan entrepreneurship dan juga sekaligus leadership ya. Yang kedua, Direktur Dikti Ibu Dr. Ila Sela banyak bisa pendapat bahwa KKN akan dihidupkan kembali dalam arti KKN desa ya. Bagaimana kemudian kaitannya dengan peran program saudara dalam membangun ekonomi dan kepedulian kepada masyarakat ya, sehingga betul-betul pengentasan kemiskinan, perubahan paradigma masyarakat desa itu terjadi. Oke, pertanyaan yang sangat filosofis untuk menjawab semua terkait dengan KKN, kontribusi kita di dalam perguruan tinggi, dan juga bagaimana kaitannya dengan entrepreneurship dan leadership. Terima kasih pada pertanyaan yang sangat mampu menurut saya. Oke, silakan Reza.
Di sini saya kan bertanya kepada semua kandidat terkait yang mendasar mengenai kita juga berbicara mengenai PKM, UGM maupun negara Indonesia ini itu sendiri bahwa Soekarno kemudian berikan nasihat sedikit terkait yang disebut jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada semua kandidat terkait sejarah PMKM, UGM dan Indonesia itu sendiri secara singkat, padat dan jelas, dan relevansi terkait program Anda dengan sejarah itu sendiri. Terima kasih. Ya, ini terkait dengan sejarah jas merah ya. Oke, pada masing-masing kandidat saya kasih waktu 3 menit saja untuk mengelaborasi semua pertanyaan itu. Ya, 3 menit. Saya rasa harus cerdas. Kemampuan Anda untuk jadi simpul-simpul pergerakan harus disiapkan dari sana. Oke, masing-masing kandidat bersiap. Dari kandidat nomor 1, Pak Dwi, saya persilakan. 3 menit dari sekarang. Ya, mengapa saya aktif? Karena saya dekat dan peduli dengan mahasiswa. Dan kemudian mengapa saya lebih daripada kandidat-kandidat lainnya? Karena saya mengusung Gajah Mada kita, bukan Gajah Mada aku, bukan Gajah Mada kami, bukan Gajah Mada saya, tapi Gajah Mada kita. Kemudian karena ada kedua, apa yang saya lakukan sebagai bentuk dari gerakan sosial mahasiswa. Saya rasa tadi jelas bahwa hadir di sini sebuah gerakan volunteerisme Gajah Mada agar kemudian pembangunan kota, pembangunan nasional semua bertumpu pada pembangunan desa. Sehingga dalam hal ini KMUGM menjadi bagian penting ketika berbicara tentang pembangunan masyarakat desa. Bahwa ilmu pengetahuan sejatinya adalah ilmu yang dekat dengan desa-desa, dekat dengan kota-kota, dan kita adalah penanggung jawab tentang itu semua. Kemudian rekan-rekan semua, apa pendapat saya dengan UMR? Nah, kawan-kawan semua, upah minimum regional yang selama ini menjadi bagian pelik di Indonesia yang selalu diperdebatkan dalam tentang waktu tahun per tahun menjadi sebuah bagian penting ketika kita berbicara tentang apa itu jaminan sosial, apa itu konsepsi jaminan sosial bagi tenaga kerja, dan bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan hak-hak sosialnya, hak-hak kerjanya, hak layak kerjanya, hak jam kerjanya terkait dengan upah minimum regional. Hari ini di Yogyakarta 890 ribuan itu yang menjadi upah minimum regional di Yogyakarta. Itu artinya apa? Kalau seandainya kita evaluasi dengan data-data kemiskinan yang ada di Indonesia, cukup unik teman-teman semua. Yogyakarta ini menjadi peringkat yang ke 24 dari 33 provinsi menjadi peringkat kemiskinan di Indonesia. Tapi HDI-nya nomor 3. Aneh, makanya istimewa kali. Nah, kalau semua di sini harus kita lihat bahwa UMR harus kita jadikan sebagai patokan utama dalam pergerakan perjuangan buruh di Indonesia. Lalu kemudian konsep wirausaha seperti apa yang saya tawarkan? Tadi jelas Pak, ada sebuah program bernama Simpul Wirausaha Pulau Sumur yang mendekatkan seluruh jaring mahasiswa yang berwirausaha akan kemudian membuat sebuah konsorsium lalu mendekatkan mereka menjadi jaringan strategis. Tahun 2012 sama saya sempat melakukan sensus wirausaha Pulau Sumur yang mendapatkan hampir 300 orang berpartisipasi aktif berwirausaha di Gajah Mada. Sudah selayaknya itu kita buat konsorsium layaknya di Indonesia ada kata pengusaha muda. Gajah Mada juga harus ada Simpul Wirausaha Pulau Sumur. Jika kita bisa mendekatkan kita dengan simpul strategis, akan kemudian kita menjadi pilar utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Kemudian KKN sebagai pemberdayaan masyarakat jelas bahwa sebaik-baik mahasiswa adalah mahasiswa yang berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di desa, penanggulangan kemiskinan dan pengetahuan dan sebagainya. Ketika Dikti mengatakan seperti itu, saya mendukung sekali bahwa Gajah Mada harus menjadi pilar KKN Indonesia karena kita berangkat dari sejarah yang sama. Bahwa sejarah UMKM tahun 50-an itu ada namanya Pusnadi Ade Sumatri membentuk bersama Teguh Jakob itu membentuk sebuah namanya Dewan Mahasiswa yang sebelumnya sempat menjadi Dewan Mahasiswa Hukum. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu pada saat Yusuf menjadi seorang menteri pendidikan ada sebuah pikiran bernama Nikah. Sehingga begitu banyak gerakan kemahasiswaan yang kemudian diborbardir dari pendidikan Indonesia. Nah hari ini pada periode 80-an kemudian berubah namanya menjadi KMUGM atau LMUGM. Sorry. Oke, selanjutnya pada silakan 3 menit dari saudara. Baik, yang buat saya lebih unggul, saya pernah masuk berprestasi di Simpul UGM 2012. Berprestasi itu ada di organisasi bukan hanya di tingkat mahasiswa. Lalu ada kedua hal konkret bagaimana gerakan. Menurut saya gerakan mahasiswa, gerakan sosial itu bukan gerakan politik, gerakan sosial, tapi gerakan intelektual dan moralitas. Sehingga harus mengidentikan diri dengan intelektualitas dan juga moralitas. Lalu UMR, terkait dengan UMR, mungkin dengan saya pinjam bahasanya Mas Yanwar, kita akan berpihak pada Ustaz Afif. Ya. Jadi orang-orang yang tertindas, akan kita
ada minat dan bakat, dan saya akan membangun lagi, bukan baru sih, tapi namanya berubah BUMB, Badan Usaha Milik BMKM UGM. Dan itu akan saya utama sebagai strategi dan menciptakan paradigma entrepreneurship yang ada di UGM selama 1 tahun penuh masa pembinaan saya. Lalu bagaimana KKN budaya masyarakat tersebut? Ini ada di misi saya Exchange Indonesia. Bagaimana berbakti itu adalah memberdayakan masyarakat pula selain merespon isu-isu nasional. Dan yang menjadi unggulan dari Gajah Mada itu KKN masih berlangsung sampai saat ini. Mungkin Universitas Indonesia sudah tidak ada lagi ya, saya dengar itu masih ya, cuma ada itu. Dan Gajah Mada saya kemarin KKN di Lombok Timur menjadi guru SD selama 5 minggu di sana. Itu merupakan poin dari berbakti. Lalu sejarah BMKM Mas banyak mantap. Jadi BMKM pertama itu gerakan itu sudah ada tahun 1949 sebenarnya. Lalu tahun 1950 Pak Kusnadi Abdul Sematri mendirikan Dewan Mahasiswa UGM. Lalu pada tahun 1978 Dewan dibukukan oleh menteri yang bernama Daud Yusuf yang sempat memiliki Kompas itu. Lalu diganti menjadi Senat Mahasiswa di tingkat fakultas. Di universitasnya tidak ada. Lalu tahun 90-an Senat tersebut kembali digunakan lagi di tingkat universitas, tapi konsepnya diganti. Yang konsepnya kita namakan BMKM sekarang ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa tersebut. Tapi UKM di situ keluar, itu sayangnya. Jadi UKM itu tadinya itu bergabung dari Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, tetapi setelah berubah konsep, itu UKM keluar menjadi forum komunikasi UKM seperti itu. Itu sejarahnya. Dan relevansinya bagi saya sekarang bahwa Gajah Mada, jadi tahun 1955 ini selain Gajah Mada, ini juga mendirikan Dewan Mahasiswa. Lalu di ITB juga seperti itu. Jadi kita bareng-bareng 3 kampus besar itu tersebut. Dan relevansinya untuk saya, ini merupakan sejarah bahwa sebenarnya mahasiswa itu sudah melakukan pergerakan dari zaman dulu. Dan kita lewat BMKM yang berbakti dan berprestasi untuk Indonesia, saya ini membuat sejarah itu kembali terulang terus dan merespon isu-isu nasional dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Pertama, saya berkata pun secara bawah. Baik. Jadi saya tidak akan menjawab secara bawah ini siapa ya. Nah, kemudian hal konkret apa yang dilakukan bagi saya tidak banyak bicara di tataran sosial, ekonomi, masyarakat, sosial, hukum. Jadi saya lebih banyak bicara dengan gerakan baik itu gerakan politik yang dilakukan ada dengan gerakan moral, gerakan politik. Bagi saya berdiri di gerakan terdepan itu bagi saya itu adalah pembuktian bahwa saya adalah bagian dari manusia dan sampai apapun saya akan terus berjuang untuk mahasiswa dengan apapun jadi presiden itu. Kemudian adalah terkait UMR. Saya pernah saya dari D3 dan dulu saya pernah mengangkat tentang tulisan tugas saya tentang pengawasan fungsi atau peran dari lembaga pengawas terhadap beberapa ketenaga kerja di Jakarta. Pada saat itu saya melihat ada rasio yang sangat tidak fair di mana jumlah pegawai pengawas pada waktu itu tidak beda dengan jumlah perusahaan yang ada di Jakarta. Dan kalau nggak salah itu sekitar 9 dari 4 kabupaten dan 1 kota Marian di Jogja itu jumlahnya hanya mungkin 30. Dan jumlah perusahaan di Yogyakarta itu lebih dari 1.000. Dan satu pegawai pengawas dia rasionalnya dia mengundang sekitar 15 atau 15 perusahaan. Dan dengan 30 banding 3.000 itu saya pikir itu tidak bisa gitu kan. Dan kemudian UMR ini jadi salah satu poin yang diawasi oleh bapak-bapak saya yang ada waktu itu di pegawai pengawas bahwa UMR di Jakarta tadi kalau saudara bandingkan 809 sekian itu tepatnya 896.400 itu UMR yang ada di Jakarta. Dan bagi saya UMR ini sangat penting saat kita mengukur kesejahteraan dalam hal ini tidak semua atau bekerja di dalam birokrat, tapi banyak yang jadi guru atau bahkan semacam itu tapi bukan di birokrat. Jadi UMR-nya akan menjadi sangat penting. Tapi tidak bisa juga kita tidak realis dalam menawarkan UMR. Saya takutnya seperti kasus di Jakarta, saya tidak bermasalah dengan UMR yang kita berikan, tapi yang saya takutnya adalah pemikiran jangka panjang. Apabila UMR ini naikkan sebesar 1 juta, maka bisa masih bertanda. Permasalahannya itu. Jadi saya pikir UMR akan sangat fair kalau kita tetap pada tataran rasional. Maksud saya kita tetap bisa menjawab aktivitas perusahaan itu terus berjalan, tapi kita tidak diberikan seperti itu. Itu bagi saya UMR. Kemudian strategi untuk menaikkan entrepreneurship dan leadership lagi. Tadi saya bilang bahwa saya tidak terlalu paham terkait entrepreneurship karena mungkin
saya kayak tadi bukan dari sebelumnya, tapi tadi itu kalau tadi mau diganti katanya sebelumnya nggak ada badan usaha beli BEM, saya pikir itu sudah ada, tapi sekarang udah diganti jadi mahasiswa. Dan saya pikir ini harus dimaksimalkan. Tidak efisiennya kalau misalnya saya menentukan ada gerakan lain. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian KKN. KKN ini saya pikir waktunya. Terima kasih. Ya, terakhir Mas Yanwar. Jawab pertanyaan dari Mas dan Mas yang pertama saya mencoba tadi menjawab satu pertanyaan Mas Raisa. Tadi sejarah sudah dijelaskan. Ada satu hal yang menarik dari sejarah. Saya membawa buku ini sejarah Universitas Perjuangan Gajah Mada. Di sini ada hal yang menarik bahwa sebenarnya UGM itu memiliki jati diri. Yang pertama Universitas Pancasila, Universitas Perjuangan, Universitas Kerakyatan Nasional. Dan saya pikir relevansinya adalah apa yang saya bawa visi misi sangat relevan dengan itu semua. Yang pertama saya bisa menjawab, kami memiliki strategi bergerak seperti Pak Kusnadi, penalaran yang mendalam tapi tidak sekedar selesai pada publikasi di Facebook atau Twitter atau web saja. Tapi ada aktivitas, ada yang akan kita BMKM zaman dulu pernah terjadi ketua BEM-nya, ketua DEMA-nya pernah berjalan bersama rektorat untuk datang ke Jakarta mengadakan hasil kajian. Dan ini harus kita coba. Apalagi Pak Pratikno sekarang orang yang sangat mendukung gerakan mahasiswa. Ingat, saya pun Pak Pratikno pernah waktu KPK dikepung, apa perlu masuk UGM kita turunkan 50.000 orang. Siap nggak 50.000 orang? Seperti itu. Relevansinya ini tadi ya. Dan beberapa tadi kami mengangkat visi-visi juga memperhatikan itu. Kami bergerak berdasarkan dasar-dasar jadi diri UGM itu sendiri. Tidak mungkin kami bergerak pakai universitas ITB, pakai ITB, pakai UI dan sebagainya. Kami bergerak berdasarkan UGM itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, strategi pengembangan entrepreneurship dari Pak Hermawan ya. Mohon maaf Pak, saya seperti Brunel. Saya tidak terlalu paham masalah entrepreneur walaupun saya juga jualan gitu ya. Tapi setelah pasca mimbar bebas pekan yang lalu, ada seorang yang meng-SMS saya, Assalamualaikum ya Tuhan, terima kasih, kami semakin yakin mendukung Anda untuk menjadi pemimpin. Jangan khawatir mengenai entrepreneur, kami sudah memiliki blueprint dan kami akan memberikan kepada Anda kalau Anda menjadi pressman. Kami sudah ada dukungan dari teman-teman entrepreneur di UGM. Nanti mungkin kalau Bapak memastikan bisa untuk KKN, jelas UGM masih pertahankan KKN. Apa mungkin kalau saya boleh mengasih masukan buat teman-teman yang mau KKN, harus ada yang dijaga. Jangan sampai KKN teman-teman itu cuma jalan-jalan. Fokuskan KKN itu benar-benar pengabdian masyarakat. Saya pernah nge-tweet begini, seandainya teman-teman KKN saja sudah cuma jalan-jalan aja, maka kayaknya kok identitas kerakyatan itu masih jadi pertanyaan kembali ke UGM itu. Maka saya belum KKN karena tahun depan saya jadi pressman, jadi saya nggak KKN ya. Jaga idealisme kita, jaga keUGM-an kita, jaga kerakyatan kita, jaga benar-benarlah mengabdi pada masyarakat di desa-desa nanti. Salam saya buat kepala desa, salam saya buat kepala desa di sana. Terus buat Mas Winon, tadi upah regional, tadi sudah disampaikan pendapat saya dari Bang Ical. Saya meminta kepada orang-orang yang tertindas. Namun ada satu catatan, selama masih ada perusahaan, maka selama itu juga ada buruh. Yang bisa kami perjuangkan hanyalah keadilan. Seandainya upah itu tidak adil, maka kita akan berburuh. Seperti itu. Yang bisa kami perjuangkan hanyalah keadilan. Selama buruh masih tertindas, selama masih termasuk kaum mustaqim, kalau ada pemerintah kita akan berjuang di situ. Berikutnya, kami mengamalkan baik, untuk menambah semangat, saya rasa jangan semangat sebelah-sebelah, kita semangat lagi dengan menggemparkan bumi dari orang. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Ibadah! Hidup mahasiswa Ibadah! Baik, selanjutnya setelah ini kita akan masuk dalam sesi perdebatan. Ya, ini yang ditunggu-tunggu. Saat ada pamungkas. Saya sudah mengatakan hanya membagi dua sesi perdebatan. Dua sesi perdebatan, yang pertama masing-masing sesi 2 menit. Masing-masing calon hanya memiliki 2 menit untuk bertanya dan 2 menit untuk menjawab. Gitu ya. Silakan saya buka perdebatan ini yang pertama kali pada Mas Fadil. Pertanyaan kepada masing-masing, terserah mau menyerang siapa, silakan. Karena ini perdebatan. Ya. Kalau mau nyerang Fadil, mau nyerang yang luar, silakan. Menyerang kayak Iwan di luar, silakan. Atau menyerang tiga-tiganya, silakan. Yang jelas proporsional. Ya. Kalau motor saya sih, salah satu dari saya, pada hati, objektif dan open mind. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini nggak pakai file atau gimana? Oh ya, terima kasih. Pertanyaan pertama kepada Mas Elwan, mohon maaf saya tidak apa namanya menuliskan cari kertas atau kemudian telah mempersiapkan sebelumnya. Pertama, apa buku favorit Mas Elwan? Siapa penulisnya dan bagaimana biografi penulisnya? Kemudian kepada Mas Ical, coba Mas menyanyikan Jim di Gajah Mada. Kepada Mas Neo, karena backgroundnya adalah dari hukum, bagaimana menurut Mas terkait dengan salah satu 10 tahun Gajah Mada kan ada di Groton. Nah, gimana harapan menurut Bentar. Ini ya, saya harapkan gini Pak. Namanya debat itu, saya nggak sepakat dengan impresi Anda. Saya paling benar, gitu loh. Ini saya bukan perdebatan sama aja kayak tadi kebenarannya. Jangan kan moderatornya ngomongnya benar-benar tidak karena memang kecewa juga. Jadi gini Mas, karena saya menjadi pendebat pertama, jadi saya bingung. Anda bilang tadi bertanya, lalu kemudian berdebat aneh moderator jangan ada. Saya di awal sudah menegaskan bahwa ini adalah debat, ya. Pertanyaan debat itu ya dari pertanyaan kayak gitu. Nanti setelah ini mungkin nanti mau ganti pertanyaan-pertanyaannya kalau berdebat silakan kayak gitu ya. Mungkin dikasih waktu sekitar 1 menit ya untuk menuliskan itu. Ya langsung. Oke, lalu. Ya pertanyaan pertama kepada Mas Yanwar terkait dengan visi-misi yang diangkat sama Mas Yanwar terkait dengan sikap ketegasan sikap dalam kemudian menyimpulkan sebuah gerakan. Nah, bagaimana kemudian sikap itu kemudian teman-teman sebuahkan apa ranah pertama dan jalan apa yang teman-teman tempuh lalu menentukan sebuah sikap itu. Nah, kemudian yang kedua sama teman-teman Richard, apakah kemudian tidak terlalu bingung gitu? Kemudian pertanyaan kedua untuk Faisal, dari tadi kita tidak pernah menemukan yang namanya bagaimana teman-teman Richard dan platform yang bisa dalam musuh, bagaimana kemudian untuk membumikan kembali, mengekspor kembali apa itu Indonesia yang mana. Nah, problem utama adalah kita kemudian terjebak dalam romantisme sejarah. Lalu kemudian kita membongkar masa depan dalam apa yang sejarah. Apa yang kemudian program konkret Mas untuk kemudian menyimpulkan bahwa band KM adalah band yang kemudian meneruskan Indonesia yang mana dalam setiap langkah perjuangan. Kepada Neo tadi visi-misinya kiranya menempatkan BKM ini sebagai bagian dari pergerakan mahasiswa. Nah, menurut saya apa sih yang sudah kamu lakukan buat gerakan mahasiswa yang ada di Jogja? Nah, bagaimana jejak saat ini setelah Pak bangun dalam gerakan rakyat yang ada di Jogja? Terima kasih. Bagaimana ketegasan sikap itu? Ingat, tadi saya sudah sampaikan untuk pertanyaan Mas Reza, kami terinspirasi dari Pak Musnadi. Kami memiliki yang melakukan penawaran yang mendalam dan terima kasih kepada BMKM 2012 yang telah melakukan penawaran begitu dalam. Namun sekali lagi saya katakan kami tidak berhenti pada sebatas publikasi hasil kajian. Kami akan berusaha memasukkan ilmu ke MK. Kami akan berusaha berdiskusi dengan orang-orang yang sudah lebih jauh ilmunya. Ada kekurangan apa? Ada yang masih kurang apa? Seandainya ini bisa terjadi, kami memiliki target ada undang-undang yang batal. Kami terinspirasi dari PP Migas yang dibatalkan oleh MK. Ingat, PP Migas dibatalkan oleh MK itu hanya 3 orang yang mengkaji, selesai kajian, dimasukkan ke judicial review, berhasil dibatalkan. Inilah bentuk aksi baru sebenarnya di Indonesia. Tidak perlu turun ke jalan capek-capek, cukup kajian yang mendalam, aksi nyata konkret, datang ke MK, masukkan judicial review. Namun, ketika ruang diskusi sudah tertutup, misalkan ruang dialog sudah tertutup, bukan tidak mungkin kita akan menurunkan masa untuk mendemo. Tadi saya juga punya target yang sama dengan Rizal, 1000 mahasiswa, bayangkan ini 1000 mahasiswa pertama kalinya lah yang di 1000 mahasiswa. Seperti itu. Itu dari ditanya, saya mau bertanya Mas Adi. Buku favorit siapa penulisnya? Sebenarnya aku aja dia bilang ya. Jadi itu aja. Silakan. Padahal saya masih mau nyanyi Gajah Mada gitu. Areanya kita Roma dari harus sebenarnya Musbini gitu. Ada semua. Jadi gini ya, terkait dengan dibumikan kembali dari Gajah Mada yang berbakti dan berprestasi tersebut. Saya kembali ke Tridharma perguruan tinggi. Wih, berapa di Tridharma? Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian terhadap masyarakat. Ini Gajah Mada yang bukan Tridharma.
Ya nilai Gajah Mada itu Pancasila, kerakyatan, kebudayaan, dan perjuangan seperti itu. Dan saya lebih senang itu di dalam Dharma Perguruan Tinggi, dan itu ada di sisi saya, yaitu Gajah Mada berbakti dan prestasi untuk Indonesia. Pendidikan itu masuk berprestasi, pendidikan itu prestasi, dan berbakti itu ada di pengabdian pada masyarakat. Yang saya ada 6 hal yang tadi saya tulis, saya demen banget dengan 6 hal ini. Yang nggak boleh BMKM 2013 itu nanti kayak gini. Yang pertama, BMKM bicara sains tanpa kemanusiaan, itu nggak boleh. Dan yang kedua, BMKM itu mau kaya, orang-orang pengen kaya tanpa dari kerja keras ke korupsi, itu nggak boleh. Lalu yang ketiga, BMKM orang-orang rajin ibadah, sholat gitu, untuk kemana gitu, tapi tanpa pengorbanan, cuma ritual berarti itu nggak boleh. Tapi yang keempat, itu BMKM terkait dengan entrepreneurship, itu perniagaan tanpa moralitas. Nah itu nggak boleh juga, curang itu namanya tanpa moralitas, nggak boleh. Lalu yang kelima, yaitu BMKM melakukan tindak tanduk politik tapi tanpa prinsip. Itu namanya kepentingan sedang itu. Bahaya. Lalu yang terakhir, yaitu BMKM melakukan masalah pendidikan, tetapi merupakan karakter yang tadi. Itu nggak boleh, itu kan nggak boleh gitu. Jadi Gajah Mada berbakti dan berprestasi untuk Indonesia, itu adalah visi saya dan kembali ke Sri Dharma Perguruan Tinggi. Perlu nyanyi Gajah Mada nggak? Gak usah ya. Nanti ada lagi. Terima kasih. Jadi saya ini seperti menjawab pertanyaan dari Pak Panji ya. Iya. Dan saya dari sini sudah lupa mikrofon, jadi kita saling melantai. Itu boleh lupa. Ini kalau kayak gini kita juga pertanyaan aja sih. Iya, jadi kita ini kayak ya udah kawan kita di melawan sana atau kawan. Jadi saya nggak tahu apakah saya harus menjawab pertanyaan ini, tapi sesinya debat. Jadi bagi saya apa penting saya menjawab pertanyaan dari saudara karena saya poinnya tidak akan bantah. Jadi bagaimana jaringan gerakan ini saya sudah bangun di daerah di Jakarta ya, di Jakarta. Saya tahun kemarin bersama kawan-kawan di BMKM maupun kawan-kawan di luar BEM ya, dan saya juga termasuk salah satu orang yang waktu itu pas aksi BBM saya melihat dengan mata kepala saya bahwa Kapolres Sleman dari Partai ke Batu Udara, saya sempat lihat. Bagi saya BMKM sekarang ini atas musuhnya kita terlalu kita terlalu eksklusif sehingga kita jadi taktik sama kawan-kawan kita yang non BEM atau badan eksekutif, sehingga kawan-kawan yang tadi saya bilang bahwa kawan-kawan yang ada di bawah gerakan rumput mereka tidak terakomodasi, sehingga mungkin tadi ada gerakan-gerakan yang mengatur semangat sering saya bilang semangat apapun itu, padahal sebenarnya itu bukan gerakan ilegal, itu adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga siapapun bisa menyampaikan aspirasi dan inspirasi dalam bentuk apapun juga. Kemudian kalau aliansi saya bangun, saya nggak punya aliansi yang langsung saya buat, tapi kemarin saya sempat bergabung dengan beberapa aliansi, salah satunya dan Forum Perjuangan Rakyat dan aliansi Yogyakarta buat korupsi. Jadi sebetulnya saya tidak membangun, tapi saya memberikan kontribusi dan saya tidak bisa datang mewakili BMKM pada saat itu karena saya waktu itu posisi Pak Menteri dan saya tahu garis koordinasinya, sehingga saya tidak berani membawa nama BMKM, tapi saya datang membawa nama pribadi. Sehingga apapun yang saya lakukan itu tidak karena saya menjadi presiden, atau tidak saya menjadi menteri, tapi karena saya sebagai daerah boy. Ini terima kasih. Oke, ini ada masukan dari Pak Elis katanya, ini berhubung dengan waktu maghrib. Apakah nanti 2 sesi atau 1 sesi semua kita bahas saja, sudah cukup perdebatannya. Sehingga kalau kata Pak Elis itu, kita ini sila pertama, karena kita kampus Pancasila, sila pertama itu masih ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, apakah mau dilanjutkan dengan 2 sesi atau 1 sesi saja cukup pada rekan-rekan semua? Gimana? Gimana rekan-rekan semua nih? 1 sesi atau 2 sesi? 2 sesi konsekuensinya kita akan selesai setengah 7 lebih. Ya Pak ya? 2 closing statement dari masing-masing panelis. 2 menit dari 6 menit. Mungkin selesai jam 7. Nggak maghrib kata Pak Heri. Gimana Pak Heri? 1 apa 2? 1 ya? Sepakat 1 ya? Oke, karena semua masing-masing kandidat akan menanyakan pada masing-masing kandidat juga. Oke, silakan selanjutkan pada Mas Ucap untuk menanyakan. 1 sesi saja. Saya boleh nanya ke 3 ya. Jadi yang pertama ke Mas Emar, jadi bagaimana harmonis bergerak itu dapat diimplementasikan terkait latar belakang Mas Emar. Lalu yang kedua
dari pagi saya lihat itu sangat banyak sekali program-program dan saya melihatnya itu seperti utopis. Bagaimana itu bisa diimplementasikan? Lalu dengan Mas Neil, saya lihat bahwa ini program inovasi apa yang akan dibawa Mas Neil, karena saya lihat itu ada penguatan BUMN UGM kayak seperti itu. Ya, Bang Ical, pertanyaannya terima kasih. Bagaimana Gerak bisa terbukti terkait dengan latar belakang saya? Saya punya prinsip, saya punya keyakinan. Partai apapun, gerakan mahasiswa apapun, komunitas apapun, kalau dia memang memiliki niat baik membangun BEM kayak UGM, kalau dia memang memiliki niat baik untuk membangun Indonesia, mengapa dia harus menolak saya karena latar belakang saya? Kalau memang ada orang yang menolak saya karena latar belakang saya bukan karena seorang yang luar yang memiliki kekurangan, ini justru menarik buat saya. Akan saya blow up, saya tampilkan ke publik, jangan pilih gerakan ini. Karena dia menolak bukan karena kebenaran atau karena kesalahan, tapi menolak karena sekedar latar belakang. Saya percaya betul teman-teman gerakan mahasiswa dunia memiliki niat baik untuk perbaiki bersama. Walaupun di komunitas kita kayaknya berteman-teman, tidak. Ini kompetisi aja. Bahasa di IMM apa pas satu kali ya? Nggak perlu ribut. Cuma pemilihan ikut ya wajar lah pemilihan. Kalau nggak ikut nggak seru gitu. Bagi ibu pasang wajar nggak masalah. Tapi saya yakin setelah ini teman-teman punya niat yang baik dan buktikan yang baik itu dengan bergabung bersama saya jadi Presma. Oke? Terima kasih. Dan saya pernah membuktikan, saya pernah membuat sekali lagi super gerakan. Ada teman-teman HTI nggak di sini? HTI bahkan HTI nggak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaannya terkait dengan bagaimana kemudian itu bisa diimplementasikan pandangan Mas Ical utopis. Ini problem sebenarnya. Ketika Ical tadi sudah pesimis, bagaimana kita bisa membangun DKM? Teman-teman semua, ini harus kita garis bawahi bahwa kemudian apa kemudian yang ingin saya lakukan untuk meminimalisir atau meminimalkan yang namanya utopisme itu. Kawan-kawan semua, dari program saya tadi tidak banyak sebenarnya, ada 3 yang sudah menyebutkan semua. Yang pertama nasionalisme UGM, yang kedua prestasi, dan yang ketiga kritis. 3 unsur program tersebut akan didistribusikan secara merata sesuai dengan kementerian masing-masing. BMKM tidak sendiri, dan saya yakin BMKM tahun depan adalah BM yang akan bertahan dari awal sampai dengan akhir pengurusan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ical. Sebelumnya saya akan prolog dulu. Proses kaderisasi yang dilakukan, saya harus mengakui bahwa kawan-kawan dari negara untuk proses kaderisasi yang dilakukan dalam langkah. Dan mohon maaf kalau saya menyebut takut misalnya tadi si Arab di Indonesia bahwa mereka punya sistem kaderisasi yang itu sudah sangat solid. Dan itu menunjukkan dan saya pikir profesi saya selalu objektif dalam menyampaikan itu ya. Saya pikir ini harus dicontoh maksud saya. Kita tidak lihat dari kami atau beberapa komoditi, tapi kalau memang itu baik untuk kontribusi modal kenapa enggak gitu kan. Kemudian yang saya pengen lakukan adalah proses kaderisasi BMKM tidak hanya pada saat BMKM untuk langsung memperoleh dokumensi yang masuk itu adalah sumber daya manusia yang masuk untuk belajar. Padahal kita di BMKM kita dituntut untuk mengejar target dalam tahun sudah harus ada yang kita berikan seperti itu. Dan kemudian saya pikir, saya kemarin sempat apakah saya untuk satu gerakan atau satu organ di sini fungsinya hanya untuk kaderisasi, sehingga dari sini saya tidak perlu melakukan dokumen secara terbuka, tapi hanya ke sini nanti dia akan berupaya di distribusi sumber daya manusia. Jadi inilah yang ditanyakan di BMKM seperti itu. Tapi kemudian saya berpikir, apa perlunya kontribusi partai politik yang partai kampus yang ada di UGM? Kenapa tidak saya memaksimalkan 8 partai kampus yang ada di UGM? Fungsinya adalah kaderisasi. Sehingga pada saat BMKM ini dibentuk proses kaderisasi atau rekrutmen yang saya lakukan itu dari kawan-kawan yang tidak punya pengalaman organisasi, tapi kawan-kawan yang sudah belajar dan sudah mengerti dari mana kondisi perpolitikan yang ada di kampus itu. Proses rekrutmen yang saya lakukan adalah dari partai kampus ini. Dan partai kampus ini harus mendapatkan pengakuan secara hukum oleh rektor seperti itu. Dan sampai tahu sampai sekarang partai kampus ini belum mendapatkan pengakuan itu. Jadi saya pikir mungkin ini dalam model gerakan juga akan saya tawarkan. Mungkin itu kawan kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Mas Neil untuk memberikan pertanyaan. Ya. Pertanyaan saya sangat simpel kawan-kawan ya. Tadi saya melihat dari kawan-kawan saya mengenai kita pagi maupun yang selalu ada saya itu bahwa apabila saya terpilih menjadi presiden mahasiswa,
Saya pikir bagaimana apa yang kawan-kawan lakukan dengan program-program Barba, kalau saya kawan-kawan tidak terpilih menjadi presiden mahasiswa. Oke, terima kasih. Buat yang lainnya nggak mas, buat Mas Maki. Oh bertiga nanti. Oke, saya jawab ya rekan-rekan yang nge-follow Twitter saya pasti tahu sikap saya kalau saya kalah. Saya lebih siap menang daripada kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya pun saya kalah, gagasan-gagasan yang sudah dikumpulkan menjadi tweet di story itu, terima kasih pada teman yang membantu. Itu akan kami serahkan ke press pada pilih. Tidak ada masalah. Buat kami dan Partai Bundaran pemilihan bukan soal menang dan kalah, tapi soal kepercayaan. Kalau kamu percaya pada kami, silakan kepada kami. Kamu kalau tidak percaya pada kami, oke, nggak masalah. Karena ini pertarungan atas surga dan neraka. Ya teman-teman saya seperti itu. Kalaupun saya kalah, gagasan-gagasan yang saya buat, gagasan yang Bundaran buat akan kami serahkan ke pemenang. Silakan dipakai. Tapi ingat, cantumkan sumber. Jangan boleh. Itu saja. Terima kasih. Nah, rekan-rekan semua, pertanyaannya mengapa tadi ketika program-program ini saya tidak terpilih, bagaimana nasibnya program-program ini? Nah, teman-teman semua, saya kemudian ingin menyatakan sikap sama dengan apa yang kemudian telah disampaikan, bahwa memang saya sebenarnya siap untuk kalah, tapi jauh lebih siap kalau menang. Allah. Nah, teman-teman semua, apa yang kemudian akan saya lakukan ketika saya kalah secara pribadi? Nah, dalam hal ini saya selalu menekankan pada kawan-kawan, keberhasilan dalam membangun dan kegagalan dalam membangun KM UGM akan selalu melekat di mana saya berada. Baik di dalam sistem maupun di luar sistem. Pengabdian itu tidak kemudian mengenal batas apakah kita adalah orang BKM, apakah kita tidak presma, apakah kita presma dan sebagainya. Intoleransi dalam mewujudkan Gajah Mada yang berbineka, Gajah Mada yang mengabdi, Gajah Mada yang berkritik, diwujudkan dalam bentuk bagaimana kemudian kita memposisikan diri kita sebagai manusia. Tanggung jawab sosial intelijensi akan selalu ada di saya, dan program-program ini adalah bukti bahwa pemikiran saya harus sudah dilaksanakan tepat di KM maupun di luar KM. Assalamualaikum. Baik, terkait dengan bagaimana program-program saya akan, apabila saya kalah, saya akan rekomendasikan itu kepada presiden terpilih. Saya akan berdiskusi dengan dia. Pesan saya cuma satu sebenarnya. Mungkin ini bagian dari saya yang mustahil gitu. Jadi saya tolong banget BKM bekerjasama dengan komunitas mahasiswa berprestasi di UGM dan menjadi bagian untuk mengurus mahasiswa berprestasi. Itu aja. Itu sebenarnya masalahnya. Mapres di UGM ini tidak pernah masuk 5 besar nasional. Karena menurut saya bisa diurusi dengan serius. Dan kalau misalnya di rumah Allah itu kurang mampu begitu, ayo kita dari BKM dari mahasiswa. Itu yang saya pindah sebenarnya. Oke, saya maju di sini. Dan saya tidak ada ambisi pribadi untuk jadi seorang presiden. Hanya salah satu konsep-konsep ini yang tadi saya sebutkan itu. Terserah nanti yang mau pilih bagaimana lah, gitu ya. Nanti terserah, saya juga akan merekomendasikan sebuah konsep-konsep ini kepada presiden terpilih. Dan mumpung untuk diimplementasikan lebih baiknya juga. Tapi saya satu, please kerjasama sama komunitas mahasiswa berprestasi gitu, untuk mengurusi masalah Mapres dan PKN itu. Alhamdulillah, kemarin saya tadi baru dapat info dari Pati kalau saya dapat juara 1 gagasan tertulis UGM. Nah, uang itu dapat saya gunakan untuk mengganti biaya-biaya kampanye. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Januar nomor 3 kandidat, silakan. Saya bingung mau nanya apa ya, mungkin sekedar ada masukan juga. Pertama buat Bro Ical, saya jujur saya katakan mohon maaf kalau nanti kalian. Saya tidak menemukan adanya kesambungan antara apa yang Anda sampaikan dengan program-program yang Anda buat. Visi-visinya apa, programnya itu saya tidak menemukan itu, mohon maaf sekali. Mungkin nanti bisa jelasin ulang lagi. Untuk Brunel juga sama, saya masih abstrak bagaimana Pak Brunel sampaikan. Untuk Pandi mungkin saya ingin bertanya saja dekat dan peduli bagaimana Bro Pandi bisa peduli seandainya Bro Pandi masih menggunakan bahasa yang melangit. Saya hanya sudah memberikan masukan ini dilakukan. Jadi masukan buat Bro Pandi seandainya Bro Pandi terpilih di Presma, gunakanlah bahasa yang sederhana seperti bahasa saya yang akan di sini. Itu selama Pandi orasi tidak pernah mulai diaplikasi motor sebelum apa itu. Oh ya Allah, saya merasa jadi orang paling bodoh di UGM. Bahasa apa gitu? Ya mungkin itu buat Padi. Nah, mungkin bisa jelaskan bagaimana Padi bisa dengar dan peduli. Sedangkan Mas Padi masih dengar bahasa yang sama. Terima kasih. Saya
Jadi alhamdulillah berarti konsep saya bahasanya tidak melangit karena dari mengerti anak teknik. Alhamdulillah saya betul-betul berarti saya bisa dapat berbicara dengan bahasa orang-orang begitu supaya saya bisa melangit. Oke, jadi seperti dengan sampai paham yang nyambung gitu. Alhamdulillah. Jadi visi dan kesambungan program. Jadi kan mengapa berbakti dan berprestasi tadi itu saya tawarkan di Change for Hope tadi, perubahan bawah harapan. Change yang tadi ya perlu diulangi lagi kan BKM Gajah Mada Indonesia Hope itu menciptakan mimpi masa depan dan creativity for all begitu. Jadi berbakti itu masuk ke respon nasional, lalu pemberdayaan masyarakat, advokasi internal kampus, sinergi tatanan lembaga. Nah, berprestasi itu masuk di Point Hope begitu. Point Hope tadi menciptakan mimpi masa depan dan juga creativity for all, seni dan olahraga. Mungkin seperti itu aja. Saya coba memaksakan visi saya bisa nyambung sama partner saya tadi. Saya udah jelaskan bahwa tadi saya lebih banyak berbicara pada belakangnya. Tadi saya pikir sudah ada sesuatu awal topik yang saya mau buka perubahan organisasi yang dilakukan oleh yang lain. Tadi saya mau buka bahkan saya berusaha memberikan tadi itu lembaga representasi BMPM yang lembaga representasi lainnya dalam mendefinisikan kata representasi ini tidak dimuatkan representasi mereka secara kebal tapi organ-organ lain yang akhirnya cepat dia akan membantu menyokong menyuplai baik itu kajian ataupun tenaga itu harus kuat juga seperti itu. Sehingga dari saya pikir proses organisasi yang saya lakukan itu yang saya bisa tawarkan itu adalah tadi tidak lagi dengan melakukan proses open recruitment yang terbuka ke semua, tapi itu ada step by step yang dilewati. Dan saya sangat berharap bahwa kawan-kawan dari partai mahasiswa ini bisa dimaksimalkan sehingga dia bisa mendistribusikan sumber daya manusia terlepas daripada dia punya kepentingan apapun itu. Tapi kalau dia punya kepentingan sama itu membutuhkan mahasiswa sedikit, apa enggak? Akhirnya saya pikir ini akan merepresentasikan seorang mahasiswa. Tidak hanya BMK yang bicara pada tataran tadi belangga, rektorat, pulang balik rektorat, itu nggak bagus. Akhirnya kita bisa memaksimalkan kawan-kawan kita yang ada di fakultas bahkan yang bisa tergabung dalam BEM begitu. Sehingga merepresentasi kita mahasiswa UGM tidak hanya pada tataran BMK tapi semua tingkatan organisasi mahasiswa baik itu HM, BEM, DM, LEM dan segala macam itu termasuk kawan-kawan yang di luar itu. Seperti itu, terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan personal lagi. Nah, terima kasih tadi Mas Januar atas kepeduliannya dan kedekatannya dengan kita. Kita sama-sama besar karena kita tidak mendirikan. Ya, dan solidaritas juga sebenarnya. Nanti tertipu dalam Gajah Mada kita. Terima kasih sudah care, sudah peduli, sudah dekat sama saya. Sudah bilang bahwa saya menangis dan insya Allah ketika orang sudah bilang ya kita ubah introspeksi pada diri kami. Nah, makasih Mas Januar atas isu dan kritik serta saran tadi. Tapi kemudian kalau hanya dengan kata konsorsium tidak mengerti itu saya bingung gimana. Oh konsorsium nggak mengerti. Nah, tapi kawan-kawan tidak. Oh ya maaf ya, kalau ngerti ya mungkin saya akan mengubah kata-kata tadi dengan mungkin ada pendidikan atau ada karena saya sudah mencoba, saya tidak pernah memakai kata advokasi, yang saya pakai hanya peduli. Saya tidak pernah memakai kata populis, yang saya gunakan hanya kata dekat. Nah, dekat dan peduli adalah simbol Gajah Mada kita, tidak Gajah Mada kita, tidak medan epistemik kita, tidak ada lain sebagainya. Gajah Mada kita itu, oh iya itu jelas tempat itu harus kita pahami dulu sebelum kita bicara kedekatan. Nah, demikian kawan-kawan semua. Salam Gajah Mada kita. Udah semua. Terakhir kita dengar dulu nih closing statement dari Mas Ring. Ini yang terakhir gimana Pak? Sudah atau terakhir gak usah closing statement atau gimana? Gak usah ya Pak. Oke, mungkin closing statement dari para panelis. Saya beri waktu 1 menit aja Pak. Silakan. Baik, saya lihat visi-visinya bagus sekali. Saya akan bacakan visi saya untuk pesan mereka berperan siapapun yang jadi presiden. Visi saya, judulnya ketika Tuhan dan alam menyapa Gajah Mada melalui tanaman dan pepohonan. Apa tanpa makna ketika pohon beringin di lapangan Pancasila tumbang seketika karena badai penting beliau yang menerpa pernah tumbang.
Apakah tanpa makna ketika pohon-pohon di depan gedung pusat tumbuh kurang sehat karena digerogoti dengan lembah? Ada benar di Gajah. Apakah tanpa makna ketika hutan di utara kantor rusak dan kotor karena dinodai berpredator? Untungnya terlalu banyak. Mungkinkah Tuhan dan alam sedang menyapa kita? Wahai Gajah Mada, termasuk dalam presidennya. Bersungguh-sungguhkah kau menanam pohon beringin? Karena beringin bukanlah pohon sembarangan, sebab dia menimbulkan kerakyatan, pengayoman, dan kekokohan. Wahai Gajah Mada, bersungguh-sungguhkah kau menanam pohon bodi? Karena pohon bodi bukanlah pohon tanpa makna, sebab dia bernama Vicus religiosa, yang menimbulkan pencerahan dan kebebasan. Mudah-mudahan menjadi pencerah dan pembebas. Kiranya bukan tanpa makna ketika logo Gajah Mada yang seharusnya putih dan kuning emas sudah kehitam-hitaman. Pada putih dan kuning emas simbol murnining suci marganing kasunyatan. Terima kasih. Selanjutnya pada Mas Iqbal. Mas Indra, Mas Andi, Mas Iqbal, Mas Neo, bukan orang yang pertama ketika menghadapi kontestasi besar seperti ini. Pernah jadi ketua BEM fakultas, ketua Komatri, abstrak, Menko internal, ketua himpunan senat, ketua senat, ketua provinsi dan sebagainya. Bukan pertama kali kalian menghadapi kontestasi seperti itu. Kalau nanti pun teman-teman ketika ada di BMKM akan menemukan kesenjangan apa yang akan menuliskan di visi-visi dengan realita di lapangan. Nah itu pesan saya buat teman-teman semuanya, buatkan tim dan selesaikan urusan pribadi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Bro Iko yang sangat kemampuan. Kepada Sultan calon Presiden UGM 2012, 13, tetaplah berpikir kritis dan mencari solusi terbaik untuk kemajuan UGM bersama, dan selalu berjuang karena dengan tanggung jawab yang akan kalian dapatkan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat para panelis. Dan sekali lagi tepuk tangan buat para kandidat kita yang di depan. Dan buat kita semua yang hadir di depan panelis dan luar biasa. Oke, biar saya tutup dulu dari persoalan. Ya, semoga debat ini bisa mencerahkan. Semoga debat ini bisa menjadi pembebasan pemikiran kita dan menjadikan kita rendah hati, objektif dan open-minded dalam menilai masing-masing kandidat. Kurang lebih dari saya mohon maaf apabila salah kata dan salah bicara di forum yang sangat besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa!